Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok vitamin akan memaparkan, gak apa, Gak akan memaparkan hasil diskusi dan analisis jurnal eh, dari kelompok vitamin yang lain. Langsung saja, next. Yang pertama yaitu vitamin A atau sering disebut juga retinol. Vitamin A merupakan suatu jenis senyawa kimia yang mempunyai peran dalam pembentukan sistem penglihatan. Vitamin ini akan membantu mengkonversi sinyal molekul dari sinar yang diterima oleh retina untuk menjadi suatu proyeksi gambar di otak. Sumber vitamin A diantaranya yaitu ada ikan makarel atau salmon, minyak hati ikan, cod, lalu telur ikan atau kaviar, serta hati ayam, keju, dan telur rebus. Namun ada juga sayur-sayuran yang mengandung vitamin A seperti wortel dan sawi. Selanjutnya di bawah ini yaitu ada struktur vitamin A. Selanjutnya, jurnal yang dari kelompok vitamin A itu diterbitkan pada tahun 2020 oleh Siti Fatonah, Ahmad Syauqi, dan Saimul Laili. Judulnya yaitu Uji Kandungan Vitamin A Tanaman Sawi di Desa Bumi Aji dan Poncokusumo. Tapi di sini jurnalnya itu membahas atau menguji vitamin A dalam wortel dan sawi tersebut. Untuk uji kadar vitamin A-nya sendiri, yang pertama menentukan kadar beta-karotin menggunakan larutan standar beta-karotin murni sebanyak 5 gram per mili atau 10 miligram beta-karotin standar yang dilarutkan dalam 10 mili campuran petroleum ether aseton sebanyak perbandingannya 1:1. Lalu yang kedua, larutan tersebut diencerkan dengan campuran petroleum ether aseton 10:1 sampai 25 mili. Variasi volume masing-masing 0 yaitu tanpa ekstrak 0,2 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 1 ml ekstrak ke dalam labu ukur yang berukuran 25 ml. Kemudian masing-masing diencerkan dengan campuran petroleum ether aseton dengan perbandingan 10:1 tanpa tanda batas. Yang keempat, mencari-cari persamaan regresinya sehingga diperoleh kurva linear. Dibuat kurva kalibrasi antara absorbensi dengan konsentrasi. Yang terakhir, menentukan kadar vitamin A dalam sampel berdasarkan kurva standar yang diperoleh. Absorbensi yang diperoleh dari sampel dan konsentrasi atau kadar dalam sampel adalah rumusnya dapat dilihat persen karoten sama dengan miligram per 100 per berat sampel per 100 dikali konsentrasi konsentrasi 1 dan 2 dikali 10. Lanjut. Nah, hasil ujinya secara keseluruhan kalau diujinya untuk kualitatif atau uji kualitatifnya itu menggunakan reaksi Carr-Price. Nah, dari reaksi Carr-Price tersebut akan memberikan warna biru, kemudian berubah menjadi warna coklat. Intensitas warna biru sebanding dengan banyaknya vitamin A yang terkandung di dalam suatu bahan.
Namun pada jurnal tidak dijelaskan perubahan warnanya, akan tetapi langsung menentukan kadar vitamin A pada bahan alam. Wortel dan sawi dari bumi aji dan Poncokusumo tersebut terbukti mengandung vitamin A. Rata-rata persentase yang terdapat dari bumi aji mengandung pada wortel tiap 100 gram adalah nilai tertinggi yaitu 722,3 mg dan wortel pada Desa Poncokusumo sebanyak 672 mg. Sedangkan untuk rata-rata sawi dari Desa Bumi Aji yaitu 52 mg dan nilai tertingginya 69 mg. Sedangkan Desa Poncokusumo dengan rata-rata 51 mg dengan nilai tertinggi 66 mg dan menggunakan bantuan spektrofotometer visible. Fungsi vitamin A yang pertama menjaga kesehatan mata. Lalu yang kedua meningkatkan daya tahan tubuh. Yang ketiga mengatasi peradangan. Yang keempat menunjang kesehatan kulit dan pertumbuhan sel. Dan yang kelima membantu mencegah kanker. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Azimatul Husnia. Baik, yang selanjutnya yaitu vitamin D. Mana vitamin D di sini itu adalah grup vitamin yang larut dalam lemak prohormon. Nama lain dari vitamin D yaitu kalsiferol. Di situ sudah terlihat gambar strukturnya. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu fungsi vitamin D, di mana yang pertama sebagai pengatur keseimbangan kadar kalsium dengan mengatur absorpsi kalsium di usus halus, interaksi dengan hormon paratiroid sehingga mobilisasi kalsium dari tulang meningkat. Yang kedua, mengurangi ekskresi kalsium melalui ginjal. Oke, next. Yang selanjutnya jenis-jenis vitamin D. Jenis-jenis vitamin D, di sini ada 2 jenis vitamin D yang paling penting. Yang pertama, vitamin D2 terdapat dalam bahan nabati seperti ragi. Yang kedua, vitamin D3 terdapat dalam minyak hati ikan. Oke, lanjut. Yang selanjutnya, penentuan adanya vitamin D. Pada percobaan penentuan adanya vitamin D digunakan bahan minyak ikan dan larutan hidrogen peroksida. Kemudian dipanaskan dan diuji dengan reaksi Carr-Price. Pada percobaan ini, hasil yang diperoleh adanya warna kuning yang menunjukkan vitamin D positif. Nah, vitamin D ini umumnya stabil pada pemanasan, asam, dan oksigen. Vitamin D secara lambat dapat didestruksi bila lingkungannya alkalis, terutama bila terdapat udara dan cahaya. Pemanasan dengan hidrogen peroksida tidak merusak vitamin D. Baik, selanjutnya akan dijelaskan saya, Hanifah. Oke. Untuk vitamin E, dari pengertiannya itu vitamin E atau biasa disebut tocopherol adalah vitamin yang larut dalam minyak dan bersifat non-toksik seperti fungsi reproduksi, sistem imun, fungsi saraf, serta otot. Untuk peranan penting dari vitamin E yaitu dalam berbagai fungsi fisiologis seperti fungsi reproduksi, sistem imun, fungsi saraf, serta otot. Vitamin E juga berperan sebagai antioksidan dan membantu melindungi tubuh dari efek radikal bebas. Kemudian untuk sumber vitamin E secara alami hanya disintesis oleh tanaman dan sumber terbanyak dari vitamin E adalah jenis tanaman yang menghasilkan minyak. Tumbuhan yang kaya lemak atau minyak nabati seperti kelapa sawit, gandum, dan beras katul adalah sumber utama vitamin E.
Sumber lainnya yang hanya mengandung tocopherol berupa sereal, bunga matahari, minyak zaitun, dan kacang. Untuk uji kandungan vitamin E dengan metode spektrofotometri UV vis, yang pertama yaitu pembuatan larutan induk dalam vitamin E konsentrasi 100 ppm. Caranya yaitu dengan menimbang 0,01 gram vitamin E murni, lalu melarutkannya dengan heksan dan memasukkan ke dalam labu ukur 100 ml dan menambahkan heksan hingga tanda batas. Kemudian yang kedua, pembuatan seti larutan standar dengan cara mengencerkan larutan standar induk 100 ppm dengan heksan pada masing-masing labu ukur 25 ml dengan konsentrasi 12,5, 17,5, 25, dan 50 ppm. Kemudian untuk yang ketiga yaitu penentuan panjang gelombang maksimum. Larutan baku diukur absorbensinya untuk menentukan panjang gelombang maksimum pada kisaran 280 sampai 328 nm. menggunakan spektrofotometri UV vis. Panjang gelombang maksimum yang diperoleh ditentukan dari nilai absorban tertinggi. Untuk yang keempat yaitu pembuatan kurva standar. Caranya dengan mengukur absorbansi seri larutan standar pada panjang gelombang maksimum, kemudian dibuat kurva baku, di mana dari kurva baku ini diperoleh persamaan linear yaitu Y sama dengan AX plus B. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu penentuan konsentrasi sampel. Caranya dengan melakukan pengukuran absorbansi terhadap ekstrak vitamin E hasil ekstrak. Nilai absorbansi yang diperoleh digunakan untuk menghitung konsentrasi vitamin E dengan menggunakan persamaan garis linear regresi dari kurva kalibrasi atau standar yang telah dibuat sehingga bisa diketahui konsentrasi sampel minyak sawit. Selanjutnya yaitu ciri hasil positif dari percobaan ini yaitu dengan menggunakan metode spektrofotometri UV vis, panjang gelombang maksimum vitamin E berkisar antara 298 sampai 300 mm. Diasumsikan senyawa yang terserap pada panjang gelombang berkisar 298 sampai 300 nm. Menggunakan spektrofotometri UV vis terdapat kandungan vitamin E. Yang selanjutnya yaitu vitamin K. Ya, selanjutnya adalah vitamin K. Vitamin K adalah nama yang diberikan untuk sekelompok vitamin yang larut dalam lemak yang dianggap sebagai kofaktor penting pada manusia untuk produksi beberapa protein yang terlibat dalam homeostasis koagulasi dan homeostasis kalsium. Istilah asli vitamin K berasal dari K dalam kata Jermanik koagulasi yang berarti kemampuan untuk membekukan darah atau mencegah pendarahan. Lanjut. Ada 3 jenis vitamin K, yaitu vitamin K1, vitamin K2, dan vitamin K3. Vitamin K1 ini disebut piloquinone, ditemukan terutama pada sayuran berdaun hijau dan minyak canola dan kedelai, yang merupakan sumber makanan terpenting bagi manusia. Terus vitamin K2, manaquinone, terutama dari mikroba di usus, dan juga terbentuk dari vitamin K1 di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada vitamin K3, menadione, terutama dibuat secara sintesis, dan merupakan agen alkilasi beracun yang dilarang oleh FDA dari suplemen manusia. Selanjutnya, sifat vitamin K. Vitamin K larut dalam lemak dan tahan panas, tetapi mudah rusak oleh radiasi, asam, dan alkali. Vitamin K juga terdapat di alam, yaitu ada 2 bentuk.
terdiri atas cincin 2 metil samping, oleh karena itu mempunyai sifat larut air. Vitamin K atau metadion baru aktif secara biologi alkalisasi di dalam tubuh. Vitamin ini merupakan kebutuhan vital untuk sintesis beberapa protein termasuk dalam pembekuan darah. Selain pembekuan darah, fungsi vitamin juga menjaga konsistensi aliran darah dan pembekuan saat diperlukan. Vitamin K juga penting dalam pembentukan tulang dan pemeliharaan ginjal. Selain dalam pembekuan tulang dan pemeliharaan ginjal, juga penting untuk pembentukan tulang, terutama jenis K1. Vitamin K1 diperlukan supaya penyerapan kalsium bagi tulang terjadi secara maksimal. Struktur vitamin K dapat dilihat seperti pada gambar. Lanjut. Metabolisme vitamin K. Sebagai vitamin yang larut lemak lainnya, penyerapan vitamin K dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan lemak. Antara lain cukup tidaknya sekresi empedu dan pankreas yang diperlukan untuk penyerapan vitamin K. Hanya sekitar 40-70% vitamin K dalam makanan dapat diserap oleh usus. Setelah diabsorpsi, vitamin K digabungkan dengan kilomikron, diangkut melalui saluran limfatik, kemudian melalui saluran darah ditransformasi ke hati. Sekitar 90% vitamin K yang sampai di hati disimpan dalam bentuk menaquinone. Lalu selanjutnya dari hati vitamin K disebarkan ke seluruh jaringan tubuh yang memerlukan melalui darah. Saat di darah, vitamin K bergabung dengan FLDL dalam plasma darah. Setelah disirkulasikan berkali-kali, vitamin K metabolisme menjadi komponen larut air dan produk asam empedu terkonjugasi. Selanjutnya, sekitar 20% dari vitamin K diekskresikan melalui feses. Pada gangguan penyerapan lemak, ekskresi vitamin K bisa mencapai 70-80%. Terus sumber vitamin K. Ini ditemukan dalam dua bentuk alami dalam makanan, yaitu piloquinone dan menaquinone. Piloquinone tadi adalah vitamin K1 dan menaquinone adalah vitamin K2. Pokoknya terdapat di sayuran-sayuran hijau. Lanjut. Nah, kadar vitamin K pada berbagai bahan pangan dapat dilihat di tabel. Ada mulai dari susu sapi hingga teh hijau. Selanjutnya. Kelebihan dan kekurangan. Kekurangan vitamin K terdapat gangguan absorpsi lemak sehingga hipotrombinemia menyebabkan darah sukar membeku dan pendarahan atau hemorragia. Lalu kelebihan vitamin K adalah anemia hemolitik, hiperbilirubinemia, ken icterus, dan kerusakan pada otak. Selanjutnya, vitamin B1 yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu vitamin B1. Ya, pengertiannya yaitu adalah merupakan sebuah vitamin larut air. Vitamin B1 atau tiamin adalah vitamin yang berperan, itu tadi vitamin B1 ya, bukan B12. Yaitu vitamin atau tiamin adalah vitamin yang berperan dalam penggunaan karbohidrat menjadi sumber energi bagi tubuh. Selanjutnya. Ya, fungsi dari vitamin sendiri yaitu vitamin B1 yaitu perangsang nafsu makan, pembangun tubuh, membantu metabolisme karbohidrat, sirkulasi pencernaan, pertumbuhan, kemampuan memelihara tonus otot, memelihara sifat permeabilitas dinding pembuluh darah atau mencegah beri-beri. Yang kedua yaitu memelihara fungsi saraf atau mencegah neuritis, lalu memperbaiki kontraksi dinding lambung sehingga sekresi getah cerna menjadi lebih baik dan memelihara nafsu makan. Lanjut. Selanjutnya. Ya, ini adalah sumber-sumber makanan dari vitamin B1. Yang pertama itu ada daging, ikan, ya, kalau yang nonis bisa babi, itu ada molase, ragi
alkohol, beras merah, kacang, benih gandum, padi-padian utuh dan padi-padian yang diperkaya, kulit beras ari, sayuran, dan kacang hijau. Lanjut. Ya, jika kita kekurangan vitamin B1 maka kita akan beri-beri atau kelelahan, kelemahan otot, edema, pembesaran jantung, gagal jantung. Juga ada sembelit, nafsu makan berkurang, gangguan metabolisme karbohidrat, dan kehilangan refleks saraf. Selanjutnya. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ya, selanjutnya yaitu vitamin B6. Nah, pengertian vitamin B6 yaitu sering kita sebut sebagai pyridoxine. Nah, apa sih itu pyridoxine? Pyridoxine yaitu golongan vitamin B kompleks. Vitamin B6 banyak diperlukan pada proses metabolisme protein. Sedangkan fungsi vitamin B6 sendiri yaitu berguna dalam pembentukan sel-sel darah, kemudian berguna juga dalam proses pertumbuhan dan pekerjaan urat syaraf. Next. Kemudian yaitu sumber makanan yang mengandung vitamin B6, antara lain seperti daging, unggas, pisang, ikan, sayuran yang berdaun hijau, kemudian ada kacang tanah, ada kismis, ada kenari, ada benih gandum, ada padi-padian, dan ada alpukat. Next. Kebutuhan vitamin B6 pada orang dewasa yang pertama yaitu pada laki-laki 1,3 mg untuk umur lebih dari 50 tahun. Kemudian 1,7 mg untuk kurang dari 50 tahun. Sedangkan untuk perempuan sendiri yaitu 1,3 mg untuk kurang dari 50 tahun, lebih dari 50 tahun, kemudian untuk 1,5 mg untuk yang kurang dari umur 50 tahun. Next. Berikut beberapa efek kekurangan dan kelebihan vitamin B. Jika kita kekurangan vitamin B6, maka kita akan mengalami dermatitis, glositis, kejang, dan anemia. Nah, jika kita kelebihan vitamin B6, kita juga dapat mengalami depresi, iritabilitas, sakit kepala, dan lemas. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Kemudian ada vitamin B12 atau nama lainnya itu ada kobalamin. Pengertian dan peran. Vitamin B12 merupakan sebuah vitamin larut air yang berperan penting dalam berfungsi normalnya otak dan sistem saraf, serta dalam pembentukan darah. Vitamin B12 ini mempunyai rumus molekul yaitu C6-3H88 CO N14 O14 P1. Next. Kemudian fungsi. Apa itu fungsi dari B12? Yaitu bekerja sebagai kofaktor untuk metabolisme enzim dan bila konsumsinya tidak terpenuhi dapat menimbulkan gejala defisiensi seperti penyakit anemia, megaloblastik yang disertai gangguan neurologik. Fungsi vitamin B12 juga terkait dengan fungsi asam folat, khususnya dalam sintesis nukleoprotein, dalam kurung DNA yang normal. Sumber vitamin B12, kebutuhan vitamin B12 bagi orang sehat, yaitu mencapai 1 mg per hari. Dan sumbernya adalah jeroan sapi, yaitu hati, ginjal, atau jantung. Kemudian ada kuning telur, susu kering bebas lemak, dan makanan yang berasal dari laut, seperti ikan sarden, kerang, dan kepiting. Dari hasil jurnal yang kelompok ahli dapatkan, yaitu
uji kandungan vitamin B12 dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, langkah-langkahnya penetapan panjang gelombang maksimum cyanocobalamin dalam Aquades ditimbang setara 6 mg cyanocobalamin secara seksama, kemudian dilarutkan dalam Aquades hingga 100 ml. Diamati menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 361 nm. Kemudian yang kedua itu ada pembuatan deret baku. Dibuat larutan baku vitamin B12 dalam Aquades, lalu dibuat seri larutan baku vitamin B12. Setara 6 mg vitamin B12 dilarutkan 100 ml dalam Aquades. Kemudian dibaca serapannya pada spektrofotometri UV-Vis pada panjang gelombang 361 nm. Kemudian yang ketiga itu preparasi sampel. Ditimbang sejumlah sampel vitamin B12 dari produsen X setara 6 mg secara seksama. Kemudian dilarutkan dalam Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian diukur absorbannya dengan panjang gelombang 361 nm, dilakukan pengukuran sebanyak 7 kali dengan pengeceran 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 30 ppm, dan seterusnya. Buat konsentrasi baku induk cyanocobalamin dari produsen X 6 ppm dalam 100 ml Aquades. Seperti rumusnya, rumus ppm yaitu miligram per liter. ppm-nya misal diketahui 60, berarti 60 sama dengan mg per 0,1 liter, yaitu 100 ml. Hasilnya yaitu 6 mg. Lanjut. Kemudian yang terakhir yaitu pembuatan sampel. Ditimbang masing-masing tablet cyanocobalamin dari 2 produsen X dan Y setara 6 mg. Diencerkan dengan Aquades sebanyak 100 ml. Sejumlah larutan tersebut diencerkan dengan Aquades sampai diperoleh konsentrasi berturut-turut 5 ppm sampai dengan 60 ppm. Dihitung absorbansinya pada spektrofotometri UV-Vis dengan panjang gelombang 361 nm. Minum. Hasilnya, hasil uji vitamin B12 yang tadi yaitu validasi metode vitamin B12 secara spektrofotometri UV-Vis meliputi yang pertama, uji linearitas, di mana secara teoritis R-nya harus memenuhi syarat linearitas jika R lebih dari sama dengan 0,998. Pada penelitian ini didapatkan hasil R-nya adalah 0,999. Kemudian yang kedua yaitu uji presisi. Secara teoritis harus menghasilkan presisi RSD kurang dari 2%. Nilai RSD kurang dari 2%. Sedangkan pada penelitian ini hasil RSD-nya adalah 2%. Sehingga untuk hasil linearitas dan presisi memenuhi persyaratan. Yang ketiga yaitu uji recovery, di mana hasil recovery secara teoritis harus berada pada range 90-110%. Dan pada penelitian ini didapatkan hasil untuk sedia genetik adalah 95,3% dan untuk sediaan paten adalah 100,4%. Sekian presentasi dari kelompok asal kelompok 6, 7. Bisa di-stop screen.